Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Marilah pembelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manakah aktivitas ini yang telah melakukan usaha? Abang becak dan penumpang berpindah posisi. Sedangkan pada saat anak mendorong tembok, tetapi tembok tetap diam, tidak berpindah. Jadi, usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan secara matematis adalah W sama dengan F kali N. W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Perhatikan gambar kaleng berikut. Bagaimana cara membuka tutup kaleng ini ya? Oh, ternyata tutup kaleng bisa dibuka dengan menggunakan sendok. Jadi, untuk membukanya bisa kita gunakan sendok aluminium sebagai alat bantu mempermudah pekerjaan. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja, atau alat untuk mempermudah dan mempercepat melakukan kerja. Jenis pesawat sederhana. 1. Tuas atau pengungkit. 2. Katrol. 3. Bidang miring, dan 4. Roda berporos. Tuas atau pengungkit. Bagian-bagiannya adalah titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Antara beban W dan titik tumpu dinamakan lengan kuasa atau LB. Antara titik tumpu dan kuasa atau S dinamakan lengan kuasa atau LK. Sehingga bisa dinyatakan W kali LB sama dengan F kali LK. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa. Untuk menentukan keuntungan mekanik, KF sama dengan W per F atau sama dengan LK per LB. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanik. Semakin mudah pekerjaan dilakukan. Jenis tuas atau pengungkit. Tuas jenis pertama. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting, tang, pengungkit, jungket-jungket, pemotong kuku. Tuas jenis kedua. Beban di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya gerobak satu roda, pemecah kemiri, pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga. Kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya skop, pinset, stapler. Bidang miring. Contohnya adalah
papan yang diletakkan miring untuk memindahkan sebuah benda. Paku, tangga, truk, pahat, kapak, pisau, mata bor, dan lain-lain. Keuntungan mekanik menggunakan bidang miring. Km sama dengan W per F atau S per H. W adalah berat beban, satuannya Newton. F adalah panjang bidang miring, satuannya meter. F adalah gaya atau kuasa, satuannya Newton. H adalah tinggi bidang miring, satuannya meter. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya atau kuasa. Semakin kecil keuntungan mekaniknya. Materi berikutnya adalah katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Jenis katrol. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanik 1. Katrol bebas memiliki keuntungan mekanik 2. Katrol majemuk, keuntungan mekaniknya sama dengan jumlah tali yang terikat pada sistem katrol. Kita lanjut pada materi roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran yang berbeda dan berputar bersamaan. Roda berporos berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada mesin, serta mempercepat gaya. Prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Pada saat kamu melakukan aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit. Tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu. Kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan tubuh. Contoh soal 1. Perhatikan animasi gambar. Pak Ahmad mendorong sebuah meja. Apabila gaya yang diberikan sebesar 50 Newton, maka meja berpindah sejauh 5 meter. Berapa besar usaha yang telah dilakukan Pak Ahmad? Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 50 Newton. S sama dengan 5 meter. Ditanya usaha atau W. Jawab, W sama dengan F kali S. 50 Newton kali 5 meter sama dengan 250 Newton meter atau 250 Joule. Contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Batu beratnya 160 Newton diangkat dengan kuat. Jika jarak batu dengan titik tumpu 1 meter dan jarak titik tumpu dengan kuasa 2 meter, hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Penyelesaian. Diketahui W sama dengan 160 Newton. LB sama dengan 1 meter. LK sama dengan 2 meter. Ditanya F dan KM. Jawab. Menentukan gaya. W kali LB sama dengan F kali LK. 160 kali 1 sama dengan F kali 2. Jadi F sama dengan 160 dibagi 2 sama dengan 80 Newton. Jadi gaya sama dengan 80 Newton. Mencari KM. KM sama dengan W per F. 160 dibagi 80 sama dengan 2 atau KM sama dengan LK per LB sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanik dari tuas tersebut adalah 2.
contoh soal fikih. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah gaya untuk menarik beban 80 Newton? Jenis katrol tersebut adalah katrol majemuk. Diketahui W sama dengan 80 Newton. N adalah jumlah tali sama dengan 4. Ditanya F atau kuasa. Jawab. Kn sama dengan W per F sama dengan N. 80 per F sama dengan 4. Sehingga F adalah 80 dibagi 4 sama dengan 20 Newton. Anak-anakku, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.